Doa-doa yang sudah disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita baru bangun tidur, sebenarnya bukan bangun tidur tapi tidur bangun. Kalau bangun tidur itu bangun baru tidur. Tapi kalau tidur bangun tidur baru bangun. Ketika kita selepas dari tidur, kita disunahkan berdoa yang intinya selain zikir kita kepada Allah, tapi itu juga mengajarkan bahwa kita ini dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hanya di Muttahidah yang saya ketahui, hanya di masjid ini bangun tidur doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok bisa seperti ya? Karena ada yang menunggu di luar. Jadi Allahumma barik lana ini bukan doa mau makan, tapi doa menunggu makanan. Kalau doa mau makan itu Bismillahirrahmanirrahim, menunggu makanan karena masih beberapa menit. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Zikir kepada Allah dapat, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat. Oleh karena itu, kesempatan kita diberikannya karunia kepada kita bisa menunaikan sholat subuh di hari yang mulia, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia yaitu masjid, di momen yang berharga, di waktu yang sangat berharga. Sholat subuh ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena rumah kita dekat, bukan karena badan kita sehat, bukan, tapi ini semata-mata yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah masih sayang kepada kita. Man shallal bardaini dakhalal jannah, kata Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Man, barang siapa shallal bardaini, salat di dua waktu yang dingin, subuh dan asar, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kita tidak mengaku-ngaku bakal pasti masuk surga, tapi ini janji Nabi. Kalau istiqomah sholat subuh berjamaah, maka pasti masuk surga. Maka ini kenikmatan yang besar, karena tidak semua ketika bangun tidur diberikan kenikmatan ini. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaliduna alaihi bisuyuk. Kata ulama, kalau raja-raja itu tahu, kalau anak raja-raja itu tahu, kalau pangeran-pangeran itu tahu kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang beriman, termasuk di dalamnya sholat subuh berjamaah, lajaliduna alaihi bisuyuk, pasti raja-raja itu datang ke sini merebut kenikmatan ini, meskipun itu dengan cara memegang. Maka ini karunia yang besar, karena kita jarang tahu, tidak sadar, maka kita sepelekan sering. Semoga semua yang ada di sini diistiqomahkan untuk menjadi pejuang-pejuang sholat subuh berjamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang semangat Pak, walaupun belum makan Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah, ada satu yang pasti dalam kehidupan kita, yang itu lebih pasti ketimbang apa yang akan kita lakukan setelah ini. Satu hal itu lebih pasti ketimbang apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita ini. Satu hal ini lebih pasti ketimbang apa-apa yang kita cintai dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi keniscayaan kepastian tersebut adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau ngaku bernyawa, kalau masih ada nyawanya, baik itu manusia ataupun makhluk yang lainnya, dha'iqatul maut, pakai isim fa'il, artinya perasa kematian, bukan merasakan kematian, tapi perasa kematian. Ini lewat makna saja, ini sedikit berbeda kalau kita benar-benar tahu apa artinya. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu diartikan supaya memahamkan, pasti merasakan kematian, adalah pastinya. Tapi arti mentahnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa perasa kematian.
dengan merasa itu beda, Pak. Saya merasakan rasa makanan itu berarti sesekali saja, tidak sering. Tapi kalau kerjaannya perasa makanan, keliling-keliling kuliner, itu tandanya sering sekali. Saya menyanyi, ya bisa jadi suaranya bagus jelek, yang penting menyanyi. Tapi kalau dibilang saya penyanyi, ya minimal suaranya bagus-bagus sedikit dan profesinya adalah menyanyi. Merasakan kematian dengan perasa kematian beda, walaupun sedikit sama. Merasakan kematian pasti mati, tapi perasa kematian itu tandanya kita sering merasakan kematian. Duh, Pak Ustaz, kan matinya sekali saja. Iya, tapi merasakan kematian itu sering sekali. Contohnya, di kantor dimarahi bos gara-gara bekerja tidak benar. Di sekolah dimarahi gurunya gara-gara pekerjaan rumahnya tidak benar. Istri di rumah dimarahi suaminya gara-gara mengerjakan rumah tangga tidak benar. Pekerjaan rumah tangga tidak benar. Maka ketika itu stres, ketika itu kegalauan, kerisauan, kekhawatiran menyelimuti jiwa kita, maka yang diucapkan apa? Mati. Mati tidak itu namanya. Naik motor kebut, depannya ada mobil besar. Mati aku. Tapi nggak mati setelah itu. Tapi malah ada orang yang nggak apa-apa apa-apa masuk got. Ada yang kita sering merasakan kematian. Bisnisnya bangkrut, pertaniannya rugi. Apa yang dirasa? Mati aku, taniku nggak sukses. Mati aku, perdaganganku tidak utuh. Kita ini sebenarnya sudah dilatih sebelum datang kematian yang hakiki, yaitu ruh pisah dari jasad. Kita sudah dilatih mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tidur itu pun adalah mati, karena ruhnya pisah. Makanya ada orang mimpi ke Amerika Serikat, padahal mimpi saja. Tapi orang percaya, kenapa? Karena ruhnya yang dibawa ke sana, orangnya masih tetap di sini ya. Maka tahu syair Arab mengatakan, al-mautu babun kullu nas dakhilu, al-mautu kasun kullu nas syaribu. Setiap kematian adalah pintu dan setiap orang pasti memasukinya. Kematian adalah cawan gelas dan setiap orang pasti meminumnya. Mau nggak mau mati, siap tidak siap mati, sadar tidak sadar mati, semuanya mati. Illa wajah Allah, kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya mati, Pak. Kita ini mau belajar mati. Maka kenapa masih ada orang yang sombong, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya, orang yang kalau disapa tidak mau senyum, karena dia tidak ingat mati. Mati jasad, tapi itu akan kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang sekarang masih tidak mau taat kepada Allah? Karena dia tidak ingat mati. Kenapa masih ada orang korupsi? Karena tidak ingat mati. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini, karena mati itu adalah suatu keniscayaan, manusia mati, malaikat pun mati nanti, jin setan itu pun mati, hewan tumbuhan pun mati, semuanya mati. Baru nanti ketika ruh ini pisah dari jasad dinamakan kematian, jasadnya mati, tapi ruh akan kekal abadi, nanti bisa ke surga, bisa lagi ke neraka. Oleh karena itu ada tiga kesimpulan setidaknya dari kita mengetahui kematian itu adalah kepastian, keniscayaan. Yang pertama, karena mati ini adalah suatu hal yang pasti, maka kita harus sering-sering mengingatnya. Maka dalam ilmu fikih, ziarah kepada makam yang bukan orang Islam itu pun diperbolehkan selama niatnya bukan mendoakan, tapi niatnya untuk dzikrun maut, untuk mengingat mati.
kuburan kucing saya. Loh, kok ke kucing kamu? Itu kan bukan manusia. Tidak apa-apa selama niatnya zikrul maut. Yang gak boleh ayo kita ke makam belakang kuburan ayam. Kenapa? Kita kirimkan Al-Fatihah. Buat apa ayam di Al-Fatihah nanti jadi chicken fried? Maka dari itu kata Nabi SAW, akhiru dzikra hadimil ladat. Banyak-banyak sering-sering kalian itu mengingat mati, mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Kenapa kita masih makan rasanya enak? Kenapa kita tidur masih nyenyak? Kenapa kita hidup masih nyaman? Karena tidak ingat mati. Sampai ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, jamaah mati. Ustaz, nanti dulu kan masih ceramah. Jangan mati dulu, masih banyak undangan. Maka kematian ini adalah pasti pertama. Sering-sering ingat mati. Datang ke pekuburan makam itu dianjurkan ziarah bagi laki-laki. Bagi wanita masih ikhtilaful ulama, selama tidak menimbulkan fitnah tidak masalah. Ketika masih ada itu temannya mahramah tidak masalah. Tapi di luar itu di rumah saja. Maka kita sering-sering ke makam, ke pekuburan, lewat pekuburan kita ingat mati. Ini di kuburan malah tidak ingat mati, malah kebut-kebutan. Yang ada orang sekarang lewat kuburan bukan ingat mati, Pak, tapi ingat hantu. Ada hantu, hati-hati. Tapi bukan ingat mati, lebih takut hantu ketimbang mati. Maka kenapa kita masih hidup sekarang? Karena rezeki kita masih ada. La yamuta, tidak akan mati nafsun, seseorang, sesuatu yang berjiwa, sesuatu yang bernyawa. Kau belah atas takmila rizquha, selama rezekinya ini masih ada. Dulu ada cerita, ulama katakan ada orang mati, Pak. Tahu-tahu di setelah dikubur itu ada gerakan-gerakan di bawah. Ketika masyarakat kumpul digali itu kuburan, ternyata mayatnya hidup kembali. Karena hidup kembali dibawa pulang. Setelah pulang masuk kamar, minum susu, minum makan-makanan yang ada di kamar. Ketika lama-lama kok tidak ada suara, didatangi keluarga, ternyata mati. Kata alim ulama, dia hidup kembali karena masih ada susu sama makanan di kamarnya. Maka rezeki selama orang ini masih ada, maka kematian tidak akan menghampirinya. Maka tidak usah khawatir nanti kalau saya menikah rezekinya dari mana? Nanti kalau saya punya anak banyak rezekinya dari mana? Kalau itu sudah namanya rezeki, itu sudah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat mati. Poin yang pertama, ingat mati, sering ingat mati. Ini harus mendatangkan poin yang kedua. Apa? Bekal untuk dibawa mati. Ke pasar saja, ke pasar sentral kita kalau tidak bawa uang, Pak, gelisah. Kanan kiri jual baju, depan belakang jual makanan, atas bawah jual handphone. Itu tidak bawa uang, padahal cuma ke pasar saja. Apalagi kita menuju akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bawa modal, alangkah gelisah. Kalau di dunia tidak bawa modal bisa pulang kembali. Tapi kalau di akhirat tidak bawa modal, akan rugi selama-lamanya. Maka kata Nabi, al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a hawa nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu beda dengan pintar. Kalau pintar itu menyelesaikan masalah setelah ada masalah. Makanya anak-anak kita kalau sekolah ujian nilainya bagus, dapat ranking, dinamakan pintar. Kenapa? Karena ada soal belum bisa mengerjakan. Tapi kalau cerdas, menyelesaikan sesuatu sebelum masalah itu datang. Maka Nabi al-qais, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Siapa yang cerdas? Yaitu orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan dia bisa beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Matinya sudah datang belum? Belum datang. Tapi dia sudah mempersiapkannya. Wal ajiz, kata Nabi, orang yang idiot, bahasa kasarnya, orang yang bodoh. Siapa? Man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Pengen ini, pengen itu, pengen yang di sana, pengen yang sini, dituruti wa tamanna 'ala Allah. Dan dia berangan-angan, Allah Maha Pengampun kok. Saya pasti masuk surga kok. Apalagi yel-yel
surganya siapa? Maka poin yang kedua, setelah kita mengingat mati, bangun tidur ingat mati, mau tidur ingat mati, maka harus mendatangkan poin yang kedua. Apa? Amal soleh. Terlebih lagi amal soleh yang dimaksud adalah sholat. Karena amal soleh seperti apapun kalau tidak sholat, tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Maka syarat amal ini diterima oleh Allah, kata alim ulama, minimal tiga. Iman, kita sudah punya Islam. Yang kedua, ilmu, kita harus belajar. Sholat Allahu Akbar, tapi mikirkan kemana-mana, nggak ada ilmunya, karena nggak khusyuk. Sholatnya bagus, tapi wudhunya tidak bagus, tidak sah, karena tidak ada ilmunya. Yang ketiga baru ikhlas. Paling tidak dua ini kita sudah dapatkan atau kita sedang perjuangkan. Kalau bagi orang Islam amal diterima dengan tiga perkara: iman, yakinnya benar kepada Allah, ilmu sebagaimana tuntunan Rasulullah, ikhlas. Nah, tapi ikhlas ini nggak dipelajari di mana-mana, Pak. Di perkuliahan saja adanya fakultas tafsir, hadis, fakultas ini itu, tapi tidak ada fakultas keikhlasan. Bahkan orang namanya ada Pak Muklis, mohon maaf kalau ada kesempatan, artinya orang yang ikhlas. Itu saja belum tentu ikhlas. Datang satu orang nanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, aku ingin membangun masjid. Aku ikhlas membangun masjid." Syekhnya senyum, "Kamu enak sekali bilang ikhlas mau membangun masjid." "Iya Syekh, uang saya banyak." "Gampang bangun masjid, ikhlas saya." Oh, Syekhnya bilang, "Pintar juga ulama. Kalau kamu ikhlas, saya pengen satu hal saja." "Apa itu Syekh? Saya akan turuti." "Saya ikhlas." Dia sombong tentang ikhlasnya. Syekhnya bilang, "Kalau kamu bangun masjid," "Ya, saya bangun masjid." "Kamu beri nama apa?" "Saya akan beri nama sesuatu yang baik." Saya usulkan, "Kamu bangun masjid, kalau memang benar-benar kamu ikhlas, bangun masjid dan dinamai masjid itu dengan nama musuh." Langsung marah itu orang, Pak. "Loh, maksudnya apa Syekh? Kamu punya musuh?" Kata saya, "Punya." "Kamu punya orang yang tidak dicintai?" "Punya." "Namai masjid dengan itu." Maka orang yang marah, "Saya tidak terima Syekh. Kalau masalah ratusan juta miliaran rupiah demi masjid terbangun, saya siap. Tapi kalau menamai masjid saya dengan musuh saya tidak mau." Kata saya, itulah keikhlasan, susah sekali. Nah, kalau kita benar-benar ikhlas sedekah, Pak, ditatap namanya, jangan nama tak yang ditulis, Pak. Tulis nama musuh kita, kira-kira siapa? "Oh, musuh saya." "Oh, itu sedekah 1 juta, namanya musuh saya, siapa namanya?" Ikhlas itu baru insya Allah. Maka amalan itu diterima dengan 3 perkara. Nah, kalau kita sudah sering ingat kepada Allah, ingat kematian, mendatangkan amal soleh yang terakhir. Sudah ini yang terakhir. Apa? Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kita kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka Islam ini kita pegang benar-benar. Jangan sampai kita hilangkan dengan pengorbanan apapun. Saya tidak akan gadaikan iman saya. Demikianlah yang bisa disampaikan. Dengan kita ingat mati, harus, kalau benar-benar kita ingat mati, harus mendatangkan 3 perkara. Apa? Zikir kepada Allah, ingat Allah tambah kuat, mendatangkan amal soleh, dan juga sama-sama berdoa harapannya kita dimatikan dalam keadaan Islam. Mengingat mati tidak mendatangkan 3 perkara ini, sia-sia saja. Sia-sia saja. Ada saya pernah lewat di tempat, itu bukan di sini, ada di daerah lain. Saya lewat, ada anak muda nanya, orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja mati. Tapi itu pas nyanyi kayak gitu, pas waktu sholat. Itu kira-kira gimana? Ingat mati tapi tidak ingat mati. Dia nyanyi tentang kematian, tapi waktu sholat as-salatu khairun minan naum, ya tetap nyanyi kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap nyanyi saja. Tadi ingat mati tapi tidak ingat hakikat mati. Semoga dengan kita banyak mengingat kematian, menyaksikan saudara-saudara kita, melihat, mengetahui saudara-saudara kita yang sudah dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah daripada 3 perkara.
zikirnya tambah kuat kepada Allah, mendatangkan amal soleh, dan juga kita sama-sama berdoa. Keislaman harus tetap kita ada dalam kehidupan kita sampai kematian menjemput kita. Amin amin Allahumma amin. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada jarum yang patah, tolong simpan di dalam peti besi. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong harap jangan lapor Pak polisi. Insya Allah subhanahu wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.